Minasan, konbanwa. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bahasa Jepang Dasar 2, bab keempat. Nah, sekarang kita memasuki di part kedua ya. Baik, untuk teman-teman yang belum melihat di video awalnya, yaitu di bab keempat, part pertama, silakan untuk melihat di daftar yang ada di sini ya, yang ada di bawah sini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke part keduanya. Kita masih mempelajari mengenai tentang makanan ya, tentang makanan maupun di restoran. Nah, sekarang kita masuk ke pola kalimat yaitu bumpu ya. Kita dapatkan di sini ada kata kerja tekara. Contohnya, udon wa oniku to yasayo tabete kara irimasho. Masukkanlah udon setelah selesai menyantap daging dan sayurnya. Berikut merupakan pola yang digunakan untuk menyatakan urutan aksi secara jelas. Pola kata kerja bentuk tekara digunakan untuk menyatakan bahwa aksi pada kata kerja dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan oleh aksi atau tahapan kegiatan berikutnya. Kita lihat kembali ya. Okonomiyaki wa saisho ni gu wo yoku mazete kara yakimasu. Mula-mula campurkan dulu bahan-bahan secara merata. Setelah itu pangganglah okonomiyakinya. Nah, jadi untuk kata kerja sebelum tekarai ini adalah urutan yang pertama kali dilakukan. Dan setelah tekara ini, yaitu yakimas, adalah urutan yang kedua. Seperti itu. Ayo bertanya mengenai cara menyantap suatu masakan. Pertama, simaklah percakapan berikut sambil teman-teman melakukan shadowing ya. 1. どうやって食べるんですか？タレをつけて食べてください。どうやって食べるんですか？そのまま食べてください。2. タレはどれがいいですか？ポン酢とごまだれがあります。私はポン酢が好きです。3. うどんを入れてもいいですか？まだ入れちゃダメです。Baik, selanjutnya lakukanlah tanya jawab mengenai cara menyantap suatu masakan di negara teman ya, atau di daerah teman-teman. Ataupun masakan yang teman-teman kenal. Carilah penyebutan kata dalam bahasa Jepang pada hal-hal yang ingin disampaikan. Jadi silakan diubah yang di blok warna putih ini ya, dengan bahasa yang teman-teman dapatkan. Selanjutnya, diharapkan teman-teman mampu memperkenalkan secara sederhana masakan dari negara sendiri, atau dari daerah teman-teman sendiri ya, mulai dari ciri khas, bahan-bahan yang digunakan, serta cara menyantapnya. Bagaimanakah gado-gado dimakan, bagaimanakah misalnya untuk empek-empek dimakan, seperti itu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah daftar bumbu-bumbu dapur ya, yang biasa digunakan untuk masak. Silakan teman skip video ini, silakan dibaca terlebih dahulu dari A sampai G. Ada sato, shio, dan seterusnya ya. Nah, sambil kita simak percakapan berikut ya. 調味料 A、砂糖、 B、塩、 C、胡椒、 D、スパイス、 E、ソース、
F、タレ、 G、油。 Baik, ya selanjutnya simaklah lalu pilihlah urutannya dari A sampai G ya. Silakan teman-teman siapkan kertas selembar dan alat tulis. 1、砂糖を入れます。2、スパイスを入れます。3、塩と胡椒を入れます。4、油を使います。5、ソースをかけます。6、タレをつけます。 Baik, bagaimana urutannya? Ini adalah urutannya. Yang selanjutnya ini adalah daftar kosakata kata kerja dalam hal memasak. Silakan simak percakapan berikut sambil melihat ilustrasinya. Sambil dihafalkan juga ya. 調理方法 A、切る、 B、焼く、 C、煮る、 D、茹でる、 E、蒸す、 F、炒める、 G、揚げる。 Baik. Nah, di sini kita lihat ada niru dan yuderu. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya yaitu kalau di C, niru, merebus dengan bumbu. Jadi sebagai contohnya seperti membuat rendang ya. Jadi bumbunya itu atau airnya itu sudah diaduk dengan bumbu yang ada. Nah, kalau yuderu ini merebus dalam air mendidih dengan waktu singkat. Contohnya apa? Contohnya seperti merebus ya, merebus telur seperti itu. Baik, ini adalah selanjutnya simaklah lalu pilihlah urutan dari A sampai G. 1、野菜を切ります。 2、野菜を茹でます。 3、肉を焼きます。 4、野菜を煮ます。 5、ご飯を炒めます。 6、蒸します。 7、油で揚げます。 Baik, apa urutannya? Ini adalah urutannya. Yang selanjutnya, 4 orang berikut menjelaskan mengenai masakan dari negaranya masing-masing pada pesta pertukaran budaya. Seperti apakah masakan yang mereka jelaskan? Tulislah pilihan dari A sampai D pada bagian bertanda kurung. Yaitu yang bertanda kurung di bawah ini ya. Nah, di sini kita lihat ada daftar kosakata. Yang A, okashi. Okashi adalah kue. Selanjutnya sarada ya. Sarada, selada. Gyoza, pangsit. Dan kateryori, masakan rumahan. Nah, ini ada donaryori ya. Masakannya yang seperti apa ya dari penjelasan-penjelasan yang mereka sampaikan. Kita dengarkan sambil teman-teman coba diisi ya yang dalam kurung ini dengan pilihan yang ada di atas ya, A sampai D. 1、これはフェイジョアーダです。ブラジルの家庭料理です。豆、豚肉、牛肉を煮て作ります。ブラジル人はよく食べます。ご飯と一緒に食べてください。 Baik, yang selanjutnya. 2、これはモモです。ネパールの料理です。
皮の中に野菜と肉を入れて蒸します。餃子に似ています。タレをつけて食べると美味しいですよ。Baik, yang selanjutnya nomor 3. 3、これはインドネシアのガドガドというサラダです。茹でた野菜やゆで卵などが入っています。ピーナッツのソースをかけて食べます。このソースは甘辛いです。Baik, yang selanjutnya. 4、これは中国のお菓子でマーホアと言います。小麦粉に水、砂糖などを入れて油で揚げます。ちょっと硬いです。Baik, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya, simaklah sekali lagi bagaimanakah cara membuatnya. Pilihlah bahan-bahannya dari A sampai F. Nah, silakan teman-teman baca terlebih dahulu daftar kosakatanya, silakan di skip video ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan satu persatu ya, dari cara pembuatan makanan ini. Kira-kira bahan-bahan apa saja di nomor 1 ini, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ya. 1、これはフェイジョアーダです。ブラジルの家庭料理です。豆、豚肉、牛肉を煮て作ります。ブラジル人はよく食べます。ご飯と一緒に食べてください。Baik, yang kedua. 2、これはモモです。ネパールの料理です。皮の中に野菜と肉を入れて蒸します。餃子に似ています。タレをつけて食べると美味しいですよ。Baik, yang nomor 3. 3、これはインドネシアのガドガドというサラダです。茹でた野菜やゆで卵などが入っています。ピーナッツのソースをかけて食べます。このソースは甘辛いです。Baik, yang selanjutnya. 4、これは中国のお菓子でマーホアと言います。小麦粉に水、砂糖などを入れて油で揚げます。ちょっと硬いです。Baik, kita isi yang ada di sini ya, di Zairio. Zairio itu artinya bahan makanan ya. Nah, yang tadi yang di atas ini, yang teman-teman pilih setelah mendengarkan audionya, silakan jawabannya ditulis atau diisi di Zairio ya. Kalau yang kedua ini adalah cara memasak. Baik, kita dengarkan lagi ya. 1、これはフェイジョアーダです。ブラジルの家庭料理です。豆、豚肉、牛肉を煮て作ります。ブラジル人はよく食べます。ご飯と一緒に食べてください。Baik, yang nomor 2. 2、これはモモです。ネパールの料理です。皮の中に野菜と肉を入れて蒸します。餃子に似ています。タレをつけて食べると美味しいですよ。Baik, yang nomor 3. 3、これはインドネシアのガドガドというサラダです。茹でた野菜やゆで卵などが入っています。ピーナッツのソースをかけて食べます。このソースは甘辛いです。Baik, yang terakhir.
4、これは中国のお菓子でマーホアと言います。小麦粉に水、砂糖などを入れて油で揚げます。ちょっと硬いです。Baik, sebelum kita mengisi di bahan dan cara masaknya, kita lihat terlebih dahulu daftar kosakata cara memasak. Yang A adalah ageru, menggoreng. Niru, merebus dengan bumbu. Yuderu, merebus dengan air mendidih. Dan musu. Apabila teman-teman belum bisa mendapatkan jawaban dari audio ini, silakan diulang-ulang kembali ya. Dan ini adalah jawaban. Yang selanjutnya simaklah sekali lagi bagaimanakah cara menyantapnya. Tuliskan jawabannya pada bagian bertanda kurung. Nah, sebelum kita mengisi, kita lihat terlebih dahulu daftar kosakata yang ada di bawah sini ya. Yang pertama adalah kawa. Kawa artinya kulit pembungkus. Seperti dimsum ya, kulit dimsum. Lalu ada yude tamago, telur rebus. Nani-nani nado, dan lain-lain. Amakarai, pedas manis. Dan katai, yang artinya keras. Kita dengarkan kembali ya. 1、これはフェイジョアーダです。ブラジルの家庭料理です。豆、豚肉、牛肉を煮て作ります。ブラジル人はよく食べます。ご飯と一緒に食べてください。Baik, yang kedua. 2、これはモモです。ネパールの料理です。皮の中に野菜と肉を入れて蒸します。餃子に似ています。タレをつけて食べると美味しいですよ。Baik, yang ketiga. 3、これはインドネシアのガドガドというサラダです。茹でた野菜やゆで卵などが入っています。ピーナッツのソースをかけて食べます。このソースは甘辛いです。Baik, yang terakhir. 4、これは中国のお菓子でマーホアと言います。小麦粉に水、砂糖などを入れて油で揚げます。ちょっと硬いです。Baik, bagaimanakah cara menyantapnya? Ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya, perkenalkan masakan dari daerah Anda. Simaklah percakapan berikut sambil melakukan shadowing. Dan perkenalkanlah keempat masakan yang terdapat pada bagian 2. Kita dengarkan terlebih dahulu ya. これはネパールのモモという料理です。餃子に似ています。皮の中に野菜と肉を入れて蒸します。タレをつけて食べます。Baik, silakan teman-teman melakukan shadowing dan teman-teman berbicara sambil menunjukkan makanan ya, atau misalnya ilustrasi. Carilah penyebutan dalam bahasa Jepang pada hal-hal yang ingin disampaikan. Yang selanjutnya, diharapkan teman-teman mampu membaca ulasan di internet mengenai suatu restoran serta memperoleh informasi mengenai rasa dan harga masakan. Bacalah ulasan yang diunggah pada situs kuliner berikut. Teman-teman sedang mencari restoran yang khusus menyediakan menu paket yang lezat. Yang pertama, orang yang manakah yang memberikan penilaian paling tinggi? Yang kedua,
poin mengenai apakah yang tulis kelima orang tersebut. Pilihlah jawaban dari A sampai D. Silakan teman-teman untuk skip video ini dan dibaca terlebih dahulu ulasan dari para netizen ini. Baik, sebelum kita menjawab dalam kotak ini, kita akan coba sedikit membahas mengenai kosakata yang ada di dalam kurung ini, atau dalam kotak ini ya. Yang pertama adalah aji. Aji artinya rasa. Lalu rio. Rio ini artinya volume ya, atau quantity, atau jumlah. Medang. Medang artinya harga. Sabisu. Sabisu adalah service. Dan sonota. Sonota artinya dan lain-lain. Jadi lain-lain itu maksudnya selain dari keempat item tersebut. Ya, selanjutnya buatlah catatan pada tabel berikut terkait informasi yang Anda dapatkan mengenai restoran tersebut. Nah, dalam hal ini adalah restoran Irodori. Nah, bagaimana dari kelima orang tersebut untuk memaknai rasa, lalu jumlah makanannya ya, jumlah masakannya, harganya, dan servisnya. Silakan teman-teman baca lagi yang ada di kolom komentar ini dan diisikan ke kolom yang ada di bawah sini ya. Baik, silakan di skip video ini. Dan ini adalah jawabannya. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai daftar kosakata penting yang ada pada kalimat yang di atas tadi ya. Nah, yang pertama kita lihat doremo yang manapun. Teishokuya, restoran yang khusus menyediakan menu paket khas Jepang. Di sini ada ya, ya itu artinya restoran. Yang selanjutnya adalah boryumu. Ya, boryumu porsi atau banyaknya atau volume ya. Yang selanjutnya adalah mangzoku. Mangzoku artinya puas. Obacang. Obacang wanita paruh baya. Yang selanjutnya adalah rizuna guru. Ini merupakan kata sifatna ya, yang artinya masuk akal. Yang selanjutnya isilah bagian yang digaris bawahi ini. Silakan teman-teman baca dan isi bentuk partikel yang ada di garis bawah ini. Dan ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pola atau bumpo. Kalimat 1 ga dan kalimat 2. Kita lihat contohnya. O mise wa atarashi kuti kire desu ga? O hiru wa konde imasu. Restoran itu baru dan bersih, tetapi penuh saat jam makan siang. Nani ga merupakan konjungsi yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang berlawanan. Apabila teman-teman mengikuti ujian CLPT, ketika diminta untuk mengisi partikel, silakan teman-teman baca di depan dan di belakangnya ya. Kalau misalnya berlawanan, maka sudah dipastikan adalah bentuk partikelnya ga ya, ataupun kedo. Nah, pada bab 5 tingkat dasar 1, teman-teman telah mempelajari cara menjabarkan dua kalimat yang berlawanan menggunakan nani ni kedo. Konjungsi nani ni kedo lebih banyak digunakan dalam ragam lisan. Namun sebaliknya, konjungsi nani ga lebih banyak digunakan pada ragam tulis dan juga pada situasi formal. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman membuat surat, mohon diperhatikan penggunaan kedo dan ga. Kita lihat contohnya. Ryori wa totemo oishikatta desu ga, sokoshi nedan ga takakatta desu. Makanannya memang sangat lezat,
tetapi harganya agak mahal. Nah, ini merupakan kalimat perlawanan. Yang selanjutnya, bacalah lalu pastikan arti dari kosakata kanji berikut. Silakan teman-teman untuk berlatih menulis kanjinya. Yang selanjutnya, bacalah kalimat berikut dengan memperhatikan kosakata kanji yang digarisbawahi. Silakan teman-teman belajar membaca kanji yang digarisbawahi. Yang selanjutnya, ketiklah kosakata yang bergaris di bawah di atas dengan menggunakan keyboard atau ponsel pintar. Berikut adalah daftar pengecekan target Kendo Irodori Dasar 2. Silakan teman-teman mengecek sendiri ya. Atau misalnya melakukan penilaian sendiri. Bagaimana apakah teman-teman berada di bintang 3, 2, atau bintang 1. Kalau misalnya ada yang bingung, silakan tulis di kolom komentar. Baik, sampai di sini pembelajaran kita di bab keempat, part kedua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Jaminan mata nih.